Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya. Perkenalkan nama saya Habib Pratama Yunus dengan NIM 2310817211. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan hasil review saya terhadap buku dengan judul Software Testing Foundation, khususnya pada chapter 2 yang berjudul Software Testing Basic. Nah, di dalam video ini saya akan membahas beberapa hal, yaitu gambaran isi chapter, insight yang saya dapatkan setelah membaca buku ini, opini ilmiah terkait konsep testing, perbandingan dengan buku yang lain, yaitu The Art of Software Testing karya Glenn Ford Myers, dan review. Selanjutnya yang pertama adalah gambaran umum dari bukunya ini. Buku Software Testing Foundation ini merupakan buku yang membahas konsep dasar dalam pengujian pangkat lunak atau software testing. Buku ini juga sering digunakan sebagai referensi dalam mempersiapkan sertifikasi ISTQB Certificate Tester Foundation Level. Nah, pada chapter 2 yang berjudul Software Testing Basic, buku ini pada intinya menjelaskan berbagai konsep fundamental dalam software testing, seperti terminologi dasar testing, prinsip-prinsip pengujian, proses testing, hubungan antara testing, dan kualitas pangkat lunak, serta faktor sosiologis yang mempengaruhi hubungan antara tester dan juga developer. Nah, pada bab ini dianggap sebagai fondasi yang penting untuk memahami bagaimana proses pengujian pangkat lunak itu dapat dilakukan secara sistematis. Selanjutnya kita masuk ke bagian review. Saya menilai beberapa kelebihan dan kekurangan dari buku ini dan membandingkannya dengan buku yang lain. Yang pertama, dari sisi kelebihan, buku software testing Foundation memiliki penyusunan materi yang sangat sistematis dan juga terstruktur. Terutama pada chapter 2, pembahasan dimulai dari konsep dasar seperti terminologi error, fault, dan failure. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai artifact testing seperti test plan, test case, test data, dan test result. Setelah itu buku ini juga menjelaskan tahapan proses testing secara berurutan mulai dari test planning hingga test completion. Struktur pembahasan seperti ini membuat pembaca lebih mudah memahami konsep dasar software testing secara bertahap. Dan jika dibandingkan dengan buku The Art of Software Testing karya Glenn Ford Myers, buku tersebut juga menjelaskan prinsip dasar testing. Namun, penjelasannya lebih fokus pada cara berpikir seorang tester dalam menemukan kesalahan pada sebuah pangkat lunak. Oleh karena itu, buku Software Testing Foundation bisa dianggap lebih unggul dari sisi penyajian konsep yang sistematis dan cocok untuk pembaca yang ingin memahami dasar software yang testing secara lebih terstruktur. Namun di sisi lain, chapter ini juga memiliki beberapa kekurangan. Salah satu kekurangannya adalah pembahasannya ini masih cukup umum dan tidak terlalu mendalam dalam menjelaskan teknik pengujian pangkat lunak secara praktis. Banyak konsep yang dijelaskan secara ringkas tanpa disertai contoh implementasi yang lebih detail dalam proyek nyata. Dan jika dibandingkan kembali dengan buku The Art of Software Testing, buku tersebut justru memiliki kelebihan dalam menjelaskan strategi penyusunan dan teknik menemukan bug secara lebih mendalam. Buku karya Myers memberikan penjelasan yang lebih berfokus pada pendekatan praktis dalam merancang test case dan juga menemukan kesalahan dalam perangkat lunak. Oleh karena itu, meskipun Software Testing Foundation sangat baik sebagai pengantar konsep dasar testing, buku tersebut masih memiliki keterbatasan dalam pembahasan teknis jika dibandingkan dengan The Art of Software Testing. Selanjutnya adalah insight-insight yang penting. Setelah saya membaca buku ini, saya mendapatkan beberapa insight yang bisa sangat penting. Insight pertama adalah sistem software testing tidak bertujuan untuk membuat sistem menjadi sempurna. Di dalam sistem yang kompleks, hampir tidak mungkin untuk menghilangkan semua kesalahan. Oleh karena itu, tujuan utama dari testing adalah mengurangi resiko kegagalan sistem hingga pada tingkat yang dapat diterima. Insight kedua adalah hubungan antara error, fault, dan juga failure. Failure yang terlihat oleh pengguna sebenarnya merupakan hasil dari rantai masalah yang dimulai dari kesalahan manusia saat proses perkembangan. Insight ketiga adalah testing itu berbeda dengan debugging. Testing bertujuan untuk menemukan masalah pada sistem, sedangkan debugging merupakan proses yang lebih mendalam untuk mencari akar masalah penyebab tersebut dan kemudian memperbaikinya. Nah, insight lainnya adalah pentingnya dokumentasi dalam proses testing. Artifact seperti test plan dan test case membantu proses pengujian menjadi lebih terstruktur, serta memudahkan analisis terhadap kualitas perangkat lunak. Selanjutnya adalah opini ilmiah di dalam buku ini. Salah satu konsep yang penting yang dibahas di dalam chapter tersebut adalah keterbatasan exhaustive testing, yaitu gagasan bahwa tidak mungkin untuk menguji semua kemungkinan kombinasi input dalam suatu sistem perangkat lunak. Nah, sebagai contoh, sebuah sistem konfigurasi kendaraan dapat memiliki berbagai pilihan, seperti model mobil, jenis mesin, warna, dan fitur tambahan.
Ketika seluruh pilihan tersebut kombinasikan, jumlah kemungkinan konfigurasi bisa mencapai angka yang sangat besar. Karena itu, pendekatan yang lebih efektif adalah menggunakan teknik seperti pair-based testing, yaitu metode yang menguji kombinasi dengan si pasangan parameter tertentu daripada seluruh kombinasi yang mungkin. Pendekatan ini juga didukung oleh penelitian oleh Kuhn, Keker, dan Ley yang nunjukin bahwa sebagian besar kegagalan pangkat lunak itu disebabkan oleh interaksi antar dua parameter saja. Oke, selanjutnya ada perbandingan buku. Jika dibandingkan dengan buku di out of software testing kayak Grant Myers, dapat ditemukan beberapa perbedaan pendekatan dalam penyajian materinya. Buku Software Testing Foundation ini lebih menekankan penyusunan konsep secara sistematis dan juga terstruktur. Pembahasannya mencakup terminologi testing, proses testing, kualitas perangkat lunak, serta faktor psikologis dalam pengujian. Sementara itu, The Art of Software Testing lebih fokus pada cara berpikir seorang tester dalam menemukan kesalahan pada perangkat lunak serta strategi dalam merancang test case yang efektif. Dengan kata lain, buku Software Testing Foundation ini lebih cocok sebagai pengantar konsep dasar testing, sedangkan buku The Art of Software Testing lebih menekankan pada pendekatan praktis dalam menemukan bug. Oke, dapat disimpulkan bahwa chapter 2 dari buku Software Testing Foundation ini memberikan pemahaman dasar yang penting mengenai konsep software testing, mulai dari terminologi, proses pengujian, hingga prinsip-prinsip testing. Chapter ini memang sangat bermanfaat bagi pembaca yang ingin memahami dasar-dasar pengujian perangkat lunak sebelum mempelajari teknik testing yang lebih mendalam. Itu saja yang dapat saya sampaikan dari review saya. Saya harap informasi yang saya berikan itu bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.